Hai guys, balik lagi dengan gue Jonathan. Dan kali ini gue bakal review mouse dari Vortex series, yaitu GX107. Pertama, gue bakal mulai dari unboxing. Untuk mouse ini, dalam box itu kalian bakal dapat ada mouse yang di-wrap dengan foam tipis banget, manual, dan juga extra fit yang berwarna putih. Buat unboxingnya sendiri bisa dibilang average. Tapi sayangnya untuk mouse ini packagingnya itu minim banget. Jadinya itu mouse-nya mungkin ada kemungkinan untuk rusak di shipping karena ya packingnya minim banget. Terus kita bakal lanjut ke shape. Untuk mouse ini shape-nya itu bisa dibilang mirip dengan Razer Viper, cuman versi lebih gemuknya aja. Jadi dia itu tuh lebih gede di bagian belakangnya. Lalu dia itu juga lebih lebar dan lebih panjang. Dan pas gue menggunakan mouse ini dengan style grip, fingertip, dan juga palm, dengan ukuran tangan gue yang 19x10 cm, itu gue bisa bilang pengalaman gue nyaman banget. Jadi dulu gue juga pernah nyobain Razer Viper dan gue kurang suka dengan gripnya karena ya overall dia tuh kekecilan aja. Lanjut ke berat mouse ini. Untuk berat mouse ini nih di 75 gram aja. Dan dia itu tidak memiliki desain yang bolong-bolong atau honeycomb design. Kalau untuk kabel, dia itu menggunakan kabel paracord yang bisa dibilang nggak stiff tapi nggak terlalu loose. Gue pakai mouse ini masih berasa kayak mouse berkabel, cuman nggak mengganggu. Lanjut ke jumlah tombol di mouse ini. Di mouse ini dia memiliki 7 tombol, yaitu di left mouse button, middle mouse button, right mouse button, DPI button, dan juga ada 2 side button di sebelah kiri. Lalu juga ada satu button lagi di bagian bawah mouse, yaitu RGB toggle button. Kalau misalnya untuk scrollnya, dia itu bisa dibilang cukup berat dan juga cukup pelan. Dan kalau misalnya untuk switch yang dipakai, dia itu menggunakan switch Wano dengan total klik live 20 juta klik. Untuk feel-nya dia nggak gitu berat dan juga nggak gitu enteng. Gue cukup suka sih dengan switch-nya, cuman kalau misalnya untuk lifespan-nya itu gue kurang tahu deh. Lanjut ke sensor. Di mouse ini dia menggunakan sensor 3327 yang memiliki max acceleration 30G. Jujur, untuk sensor gue nggak gitu paham secara teknisnya gimana. Cuman yang gue bisa bilang itu sensornya bisa dibilang cukup enak, dan juga dia itu untuk ngeflick segala gitu masih bisa. Lalu untuk lift off distance-nya, dia itu tuh bisa dibilang nggak terlalu tinggi untuk 3327 dari yang gue pernah alamin. Jadinya itu dia lift off distance-nya paling kurang lebih 1-2 mm. Kalau dibandingin dengan 3327 yang ada di XL Plus gue, itu bisa dibilang yang di GX107 itu lift off distance-nya lebih mendingan, soalnya posisi sensornya seperti itu sedikit lebih tinggi. Kalau untuk polling rate, dia itu support up to 1000 Hz dan juga memiliki max DPI di 12400. Lanjut ke build mouse ini. Mouse ini jujur memiliki build yang mediocre, tapi pas pertama kali gue pegang, gue ngerasa mouse ini memiliki build yang lumayan oke lah. Tapi sayangnya abis gue pakai beberapa lama itu, case-nya itu nunjukin ada tanda-tanda yang cukup unik, yaitu semacam rattling gitu. Jadi di shell-nya itu kalian kalau misalnya pencet bisa ada bunyi cetak 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 gitu. Terus juga di unit gua kebenaran kayaknya cukup aneh, soalnya dia itu memiliki semacam pre-travel. Gua nggak bisa tunjukin pre-travel itu sebenarnya kayak gimana, soalnya kalian kalau misalnya mencet mouse itu pasti ada sedikit pre-travel. Cuman yang ini nih noticeable banget. Jadi pre-travel tuh bisa dibilang semacam kalian mencet hampa gitu, tiba-tiba kena switch, ditekan ada klik atau tactile feedback-nya, baru langsung nge-bottom out. Jadi itu dia ada semacam pre-travel-nya. Cuman pre-travel itu abis gue pakai beberapa hari langsung hilang sih. Jadi menurut gue itu not a big issue kalau misalnya kalian pakai ini buat long term. Oh, satu lagi, kalau misalnya kalian lagi ngangkat-ngangkat mouse ini, lagi misalnya mau pindahin mouse-nya, itu pas kalian kenain di meja, dia itu juga ada suara semacam rattle dikit. Untuk suaranya seperti ini. Lanjut ke texture. Di mouse ini nih dia bisa dibilang memiliki 3 tekstur berbeda. Jadi pertama kita bakal mulai dari bagian atas mouse. Dia itu memiliki tekstur yang halus tapi lumayan keset. Untuk side grip di mouse-nya dia memiliki tekstur yang cukup fine dan cukup smooth. Dan untuk bagian bawahnya itu bisa dibilang cukup halus. Kalau untuk side grip mouse ini dia itu gampang banget kotor. Kenapa? Karena dia itu memiliki semacam pattern bunder-bunder kecil gitu. Gue sendiri sih jujur nggak terlalu suka, soalnya menurut gue itu nggak ada efek di grip kalian. Yang ada tuh itu cuma buat jadi tempat penyimpanan daki doang. Untuk fit mouse ini, dia itu datang dengan 2 warna, hitam dan putih.
Kalau untuk fit mouse-nya itu bisa dibilang cukup oke. Dan gue itu sempat pakai yang warna hitam atau yang bawaannya kurang lebih sekitar semingguan sebelum gue ganti ke yang warna putih. Pas kalian awal pakai, mungkin feel-nya itu nanti bakal agak kasar-kasar gimana gitu. Cuman itu tinggal dipakai aja, kurang lebih 1-2 hari nanti juga udah lebih enak. Untuk additional fit, dia juga sama kayak yang hitam, jadi harus dipakai dulu sebentar biar lebih enak. Dan setelah gue pakai beberapa lama, gue bisa bilang yang putih itu lebih smooth dibandingin yang hitam. Untuk bahannya sendiri, gue jujur kurang tahu itu apa. Cuman kalau misalnya tebakan gue, yang hitam tuh kayaknya Teflon, kalau yang putih PTFE. Lanjut ke fitur di mouse ini. Untuk mouse ini, dia itu memiliki RGB di scroll wheel dan juga di bagian belakang mouse-nya. Untuk RGB-nya, dia itu memiliki 11 mode yang dapat dikontrol secara onboard menggunakan mouse 5 dengan middle mouse button. Lalu mouse ini juga memiliki toggle on-off untuk RGB-nya di bagian bawah mouse-nya. Lalu juga ada DPI switch di belakang scroll wheel yang tombolnya bisa di-map. Lanjut ke software. Untuk mouse ini softwarenya itu biasa aja, jadi bisa dipakai buat ganti function kliknya, terus juga memiliki makro, lalu bisa kontrol RGB, ganti pilihan DPI, sensitivity, scroll speed, double click speed, dan juga polling rate. Terus sekarang ke pengalaman gue pakai mouse ini. Jadi gue pakai mouse ini bisa dibilang cukup seneng. Awalnya gue ngerasa mouse ini cukup jelek, soalnya pas pertama gue pegang itu build-nya ya oke-oke aja, cuman dia itu ada pre-travel dan nggak lama abis gue pakai ada semacam rattle-nya gitu. Tapi abis gue coba pakai beberapa minggu ini, opini gue berubah banget sih terhadap mouse ini. Gue sehari-hari pakai mouse ini nih buat main game, browsing, dan juga nugas. Dan menurut gue itu overall oke banget sih pengalaman gue pakai mouse ini. Tapi kalau misalnya untuk gaming, gue bukan semacam pro player atau semacam orang yang super duper niat main game. Jadi mungkin mileage-nya bakal vary kalau misalnya kalian yang pro player atau apa gitu. Kalau misalnya untuk gripnya seperti tadi gue bilang, di tangan gue cocok untuk fingertip sama palm dengan ukuran tangan 19x10 cm. Sekarang, apakah gue bisa bilang gue rekomendasiin barang ini? Dan jawabannya adalah iya dan iya banget. Di harga 240.000 ini, bisa dibilang mouse ini nih bang for the buck banget. Dengan sensor 3327, dan juga shape-nya yang cukup bagus, dan build quality yang so-so tapi nggak jelek-jelek banget. Terus di dalam box itu kalian juga bakal dapat extra fit kan. Itu menurut gue tuh juga extra point juga, soalnya bisa nambahin longevity buat mouse ini, dan juga kalau misalnya kalian mau lebih smoother experience bisa langsung diganti. Tapi ya sayangnya di packagingnya yang tadi minim banget. Terus side grip mouse ini yang bisa dibilang nanggung banget, cuma dibikin semacam pattern-pattern gak jelas gitu, cuma buat jadi koleksi daki. Dan juga mungkin di housingnya yang rattle itu. Itu aja dari review kali ini. Thank you udah nonton sampai sini. Like and subscribe kalau misalnya kalian suka. Dan kedepannya kalau misalnya kalian punya saran mouse lainnya bisa ditaruh di kolom komentar di bawah. Atau misalnya apa yang bisa diimprove dari review mouse kali ini. Thank you udah nonton sampai sini. Bye-bye.